Ya, baik. Jadi sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu terkait stoichiometri reaksi pertumbuhan. Jadi sebetulnya di sini kita akan lihat, sebetulnya ini materi pengantar ya, untuk kita akan lebih detail membahas terkait stoichiometri reaksi pertumbuhan, itu nanti di mata kuliah semester depan, di perancangan bioreaktor. Tapi mungkin ini untuk pengenalan saja. Jadi untuk menunjukkan bahwa apapun apapun jenis fermentasinya ya, maksudnya apapun mikrobanya, bagaimana produknya gitu ya. Jadi Anda bisa melakukan pendekatan yang namanya pendekatan black box. Black box itu Anda hanya melihat black box, bukan black box pesawat ya, tapi black box dalam reaksi itu apa sih? Anda punya bayangan nggak? Hanya melihat itu ya Pak, reaktan dan produknya saja, tanpa proses yang terjadi dalam saat prosesnya. Ya, betul. Jadi black box itu Anda hanya melihat input dan outputnya saja. Prosesnya Anda tidak perhatikan. Ya, jadi untuk mikroba pun itu Anda bisa lakukan seperti itu. Ya, jadi untuk mikroba sebetulnya kan kalau namanya pertumbuhan mikroba, Anda masih ingat substrat itu nanti akan dipakai oleh mikroba untuk tumbuh dan untuk bikin produk. Ya, kenapa bisa jadi tumbuh? Kenapa bisa jadi terbentuk produk? Karena mikrobanya ini melakukan yang namanya metabolisme. Ya, di kuliah metabolisme mikrobial Anda bisa lihat ya bahwa sebetulnya metabolisme itu adalah proses yang kompleks. Reaksinya tidak hanya satu tahap gitu ya, bertahap-tahap. Bahkan untuk satu bagian tahap ya ada namanya jalur glikolisis, ada jalur trikarboksilik acid gitu ya, ada jalur protein, ada jalur nitrogen, ada jalur fosfor gitu ya. Jadi sebetulnya itu adalah rangkaian reaksi yang kompleks. Dan setiap jenis mikroba itu beda nanti metabolismenya. Kalau substratnya berubah, itu juga akan beda metabolismenya. Demikian juga kalau produknya beda-beda, nah itu nanti metabolisme juga akan berbeda. Nah, di sini kita lihat pertumbuhan mikroba maupun pembentukan produk itu sebagai black box. Jadi kita tidak lihat mikrobanya apa, jenisnya apa, spesiesnya apa gitu ya. Kita juga tidak lihat reaksi metabolismenya itu apa saja. Tapi kita hanya lihat dia menggunakan substrat apa dan kira-kira nanti produknya apa. Itu tetap penting ya, perlu kita lihat gitu ya. Nanti karena ada sedikit pengaruh terkait berapa banyak energi yang bisa dihasilkan dan prosesnya seperti apa. Jadi substrat dan produk itu perlu kita putuskan atau perlu kita tentukan ketika kita menyusun black box dari sistem pertumbuhan. Ya, secara umum seperti ini ya. Ya. Oke, secara umum ini bukan black box ya karena Bu Penia yang bikin slide ini jadi pink box gitu ya. Jadi Anda masih ingat ada yang namanya sumber karbon. Sumber karbon itu dipakai untuk apa? Masih ingat? Sumber karbon, sumber nitrogen, dan makronutrien lain itu disediakan dalam jumlah cukup banyak karena apa? Ayo, masa sudah lupa? Kan di medium itu ada dua ya. Satu adalah makronutrien, yang kedua adalah mikronutrien. Nah, di sini kita hanya mendiskusikan makronutrien saja. Lebih spesifik lagi yang dipertimbangkan hanya sumber karbon dan sumber nitrogen.
karena ini yang harus disuplai terbesar, ya. Dua terbesar itu adalah sumber karbon dan sumber nitrogen. Kenapa? Dia dipakai untuk apa? Karena komposisi penyusun si mikrobanya itu dominan dari karbon dan nitrogen, Pak. Ya, betul. Karena ini yang nanti akan menjadi komponen utama dari sel dan mungkin produk, terutama karbon ya. Jadi sel dan produk itu komponen utamanya nanti akan dari karbon dan nitrogen. Ya, sehingga ini menjadi sumber reaktan ya istilahnya kalau kita lihat sebagai black box, ini adalah dua reaktan terbesar yang kita pertimbangkan dalam penyusunan stoichiometry. Ya. Kemudian ada yang namanya donor elektron. Masih ingat kenapa butuh ada donor elektron? Elektron dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa kira-kira elektron? Ada yang masih ingat nggak? Energi ya, Pak? Untuk sumber energi. Betul. Jadi substrat itu harus mengandung komponen yang bisa memberikan elektron. Karena nanti elektron ini yang nanti akan dipertukarkan ya, dilempar-lempar selama proses metabolisme untuk menjadi energi gitu ya. Atau sebetulnya ya dengan kata lain elektron ini dihasilkan sebagai bagian dari proses oksidasi substrat ya. Sehingga nanti mikrobanya dapat energi untuk tumbuh. Nah, komponen dari substrat yang bisa dioksidasi itu disebut dengan donor elektron. Anda masih ingat ya, reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang melepas elektron. Nah, karena ada donor elektron, maka perlu yang bertugas sebaliknya sebagai aseptor elektron. Ya, aseptor elektron ini bertugas sebagai penerima elektron ya, sehingga nanti reaksinya itu bisa selesai gitu ya. Lempar-lemparan elektronnya itu terakhirnya diterima oleh yang namanya aseptor elektron. Jadi secara umum di substrat itu harus ada 4 ini. Oke, karena ada donor elektron ya, ketika dia sudah melepaskan elektron, dia akan menjadi namanya donor teroksidasi. Ya, karena dia mengalami proses oksidasi. Sementara si aseptor elektron karena dia menerima elektron, maka dia mengalami proses reaksi reduksi, gitu ya. Jadi namanya adalah aseptor tereduksi. Ya, jadi yang donor itu jadi donor teroksidasi, yang aseptor itu ada aseptor tereduksi. Ya, jadi konversinya menjadi itu. Nah, kemudian bagaimana dengan sumber N dan sumber C itu nanti akan jadi biomasa. Jadi walaupun di awal sebetulnya kalau kita bicara masalah reaksi fermentasi, di awal itu kan Anda perlu menyediakan mikroba gitu ya. Tapi sebetulnya mikroba itu kan bukan substratnya, tapi di sini dia dianggap sebagai produknya. Walaupun di awal ada gitu ya. Tapi mikroba ini ditaruhnya sebagai produk dan nanti dia punya karakteristik senyawa tertentu, apapun jenis mikrobanya. Oke ya, jadi substrat secara umum ada 4 ini, produk secara umum 3 ini. Oke, selain itu apa lagi? Selain itu biasanya akan ada yang namanya panas ya, panas ya. Jadi karena reaksi pertumbuhan atau reaksi fermentasi itu umumnya adalah bersifat eksotermik, jadi ada panas yang dihasilkan. Oke, kemudian kalau misalnya mikrobanya itu sifatnya termofilik, berarti harus ada panas yang disuplai, gitulah kira-kira. Ya, oke. Selain ada panas, ada beberapa komponen yang muncul yang
istilahnya apa ya, selalu muncul gitu ya, yang selalu muncul di sistem fermentasi. Itu adalah ion H+ gitu ya, dari disosiasi air, kemudian ada air itu sendiri gitu ya, dan ada CO2 atau HCO3-. Oke. Selain itu ada juga energi disipasi. Tapi ini untuk pembahasan kali ini kita tidak diskusikan ya. Jadi energi disipasi itu adalah energi yang hilang. Jadi kan pasti ya kalau setiap proses konversi kimia yang menghasilkan panas atau yang melibatkan panas gitu ya, pasti akan ada energi yang hilang. Oke, ini secara umum black box dari pertumbuhan. Nah, sekarang kita perlu melakukan apa? Kita perlu melakukan atau kita perlu mendefinisikan untuk sistem pertumbuhan atau sistem fermentasi tertentu, siapa donor elektronnya, siapa aseptor elektronnya, apa sumber N-nya, apa sumber C-nya, dan bagaimana nanti produknya. Kira-kira begitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh ya, tidak semua ada di sini. Jadi sebetulnya mungkin Anda bisa lihat dari yang paling kanan dulu. Ini sumber karbon. Ya. Sumber karbon, Anda masih ingat ya, ada yang bisa memanfaatkan organik dan ada yang memanfaatkan anorganik. Oke, sekarang kalau Anda lihat seperti ini ya, kemudian sumber karbon ini masih bisa dioksidasi ya. Kalau sumber karbonnya itu adalah karbon organik, ya. Anda kan masih ingat reaksi pembakaran gitu ya. Reaksi oksidasi itu kan sebetulnya mirip dengan reaksi pembakaran, reaksi dengan oksigen gitu kan ya. Nah, glukosa misalnya atau etanol atau asam laktat, asam asetat itu masih bisa dioksidasi, masih bisa menghasilkan elektron. Hanya mungkin bedanya jumlah elektron yang bisa dihasilkan itu beda-beda gitu ya. Artinya apa? Ketika Anda menggunakan atau ketika dalam fermentasi ini Anda menggunakan sumber karbonnya organik yang masih bisa dioksidasi gitu ya, maka sumber karbon ini akan berfungsi juga sebagai sumber energi. Ya, jadi balik ke yang tadi ya, Anda kan butuh sumber karbon, Anda butuh donor elektron. Donor elektron ini si sumber energi. Jadi ketika sumber karbonnya ini adalah sumber karbon organik, dia bisa berfungsi juga sebagai donor elektron. Jadi sumber C dan donor elektron itu bisa merupakan satu senyawa yang sama. Oke ya. Kalau sudah dioksidasi, berarti ada donor teroksidasi gitu ya. Ada bentuk teroksidasinya. Nah, bentuk teroksidasinya itu biasanya dinyatakan sebagai CO2 atau HCO3-. Oke, Anda mungkin masih ingat ya di kuliah sistem utilitas gitu ya. Kebetulan karena saya juga mengajar, Anda masih ingat ya di dalam air ya. Medium itu kan rata-rata air ya bahannya. Di dalam air kalau ada CO2 dia bisa terdisosiasi jadi HCO3- kan ya. Ada kesetimbangannya. Kesetimbangannya akan dipengaruhi oleh apa? Masih ingat? Kesetimbangan karbon dioksida di dalam air, apakah dia dalam bentuk CO2 ataukah dalam bentuk terlarut HCO3-, itu dipengaruhi oleh apa? pH ya, Pak? Oleh pH, betul. Ya, jadi nanti pH medium itu akan mempengaruhi si CO2 itu akan berada dalam bentuk apa? Apakah mayoritas CO2 atau mayoritas terlarut atau setimbang gitu ya. Ya, jadi tapi secara umum si donor elektron ya yang dari karbon organik itu akan teroksidasi jadi CO2 atau HCO3. Kenapa bentuk akhirnya menjadi CO2?
Karena sebetulnya CO2 itu adalah bentuk paling teroksidasi gitu ya. Bentuk paling teroksidasi dari senyawa karbon. Karena CO2 sudah tidak bisa dioksidasi lagi gitu ya. Jadi bentuk paling mentoknya itu gitu. Karena tidak bisa dioksidasi lagi. Nah, bagaimana kalau mikrobanya adalah yang menggunakan karbon anorganik? Apa istilahnya? Yang atas istilahnya apa? Yang bawah istilahnya apa? Masih ingat? Ayo, baru minggu lalu. Yang atas ini adalah organotrof sama autotrof ya, Pak? ya, ini adalah organotrof atau heterotrof gitu ya. Di sini adalah autotrof. Ya, bagaimana kalau mikrobanya yang autotrof? Artinya dia hanya bisa menggunakan sumber karbon CO2. CO2 ini bukan CO2 ini sudah tidak bisa dioksidasi. Berarti CO2 ini tidak bisa berfungsi sebagai donor elektron. Tidak bisa berfungsi sebagai sumber energi. Nah, ketika Anda menggunakan mikroba yang sifatnya adalah autotrof, maka Anda harus pastikan ada sumber lain ya, ada zat lain yang bisa digunakan sebagai donor elektron. Nah, nanti ini biasanya yang akan ini akan berdasarkan atau siapa yang akan berfungsi sebagai sumber energi itu akan bergantung pada karakteristik dari mikroba tadi. Makanya kenapa yang menggunakan sumber karbon anorganik itu rata-rata punya klorofil gitu ya, rata-rata dari golongan yang fototrof gitu. Ya, seperti mikroalga misalnya. Karena dia butuh mengkonversi elektron dari sinar matahari. Ya, dia butuh elektron itu dari sumber lain. Jadi secara sifat nanti dia akan seperti itu. Oke, tapi sebetulnya ketika menggunakan CO2 ada beberapa komponen lain ya yang bisa dioksidasi sehingga bisa menjadi sumber energi. Misalnya apa? Misalnya pada reaksi nitrifikasi gitu ya. Anda sudah dapat kuliah limbah kan ya? Anda ingat ada proses yang namanya aerobik, ada proses yang namanya anaerobik, dan ada proses yang namanya anoksik, gitu ya. Ya, proses tolong saya dikoreksi kalau ternyata saya salah ya. Proses anoksik itu kan biasanya nanti akan melibatkan proses nitrifikasi. Ya, nitrifikasi itu yang akan berfungsi sebagai sumber energi itu adalah si zat nitrogennya. Kemudian kalau mikroba lain yang mungkin punya kemampuan mengoksidasi senyawa besi gitu ya, ya dia punya enzim atau dia punya metabolismenya itu memungkinkan untuk mengoksidasi senyawa besi. Oke, jadi bisa dibayangkan ya bedanya ketika dia fermentasi itu menggunakan sumber karbon organik, maka dia akan berfungsi juga sebagai donor energi, donor elektron, sumber energi. Tapi kalau sumber karbonnya itu anorganik, ada komponen lain yang harus berfungsi sebagai sumber energi. Oke. Apa bedanya aerobik dengan anaerobik? Dari kuliah limbah mestinya sudah pernah diajarkan. Pengolahan air sudah kan ya? Sudah membahas pengolahan air secara biologis nggak di kuliah limbah? Kirana? Iya, Pak. Ya. Jujur saya rada lupa sih, Pak. Bukannya habis ujian? Iya. Ada yang masih ingat? Apa bedanya ketika Anda melakukan proses pengolahan limbah ya secara biologis? Sudah sampai situ belum materi kuliahnya? Anda lakukan proses pengolahan limbah secara biologis menggunakan proses aerobik versus prosesnya anaerobik. Apa bedanya? Aditya.
tadi kalau yang aerobik itu tuh limbahnya, beban organiknya nggak terlalu tinggi, tapi kalau anaerobik beban organiknya yang lebih tinggi gitu Pak. Oke, anorganik. Anaerobik itu beban limbahnya tinggi, sementara aerobik beban limbahnya tidak terlalu tinggi. Oke, betul. Ingat nggak kenapa? Ada hubungannya sama nilai BOD, sama zat organiknya gitu Pak. Iya, beban itu kan COD ya atau BOD. Jadi biasanya anaerobik ya, anaerobik itu digunakan untuk menurunkan tingkat COD secara cepat ya. Dari yang tinggi itu bisa diturunkan, persen COD removalnya itu lebih besar kan ya daripada yang aerobik. Itu kenapa? Atau ada yang ingat lagi nggak? Apa beda antara proses anaerobik ya, anaerobik tentunya tanpa oksigen gitu ya, aerobik dengan oksigen. Ada beda lagi nggak ketika itu diterapkan di pengolahan limbah secara biologis? Apa kira-kira? Bian, ada? Ada Pak. Masih ingat nggak? Ketika menggunakan, kan sama-sama pakai mikroba ya, yang namanya pengolahan biologis ya. Masih ingat nggak apa yang terjadi dengan si mikroba atau bagaimana ya secara fisik gitu ya? Apa yang Anda lihat di akhir proses aerobik dengan anaerobik dari sisi mikrobanya? Kurang tahu Pak. Tidak tahu atau tidak ingat? Nggak tahu Pak. Ada yang ingat nggak? Kalau tadi sudah disampaikan, saya lupa ya, Aditya ya. Aditya tadi nyebut kalau anaerobik itu COD-nya bisa lebih tinggi. Sementara kalau aerobik COD-nya relatif lebih rendah. Sebetulnya boleh nggak sih aerobik digunakan untuk limbah dengan COD yang tinggi? Bisa nggak sih? Jika ini yang tidak masuk, siapa ya? Ya, Pak. Ya. Bisa nggak aerobik itu dipakai untuk limbah? Limbah COD tinggi itu artinya apa sih? Beban limbah tinggi itu artinya apa? Atau BOD tinggi? Jadi kuliah limbah ini kuliahnya. Oksigen, kandungan oksigennya tinggi ya Pak? Kandungan oksigennya tinggi? Bukan. Ayo, COD itu menyatakan apa? Atau BOD itu menyatakan apa? BOD mungkin lebih tepat ya kalau untuk pengolahan biologis. Oksigen demand, Pak. Ya, oksigen demand itu singkatannya ya. Oksigen demand itu menyatakan apa? Berarti menyatakan berapa kandungan oksigen yang dibutuhkan di dalam air tersebut biasanya. Menyatakan kandungan oksigen yang dibutuhkan. Dibutuhkan untuk apa? Butuhkan mikroba ya Pak. Ya, dibutuhkan mikroba untuk apa? Untuk dekomposisi senyawa organik mungkin, Pak? Betul, ya. Jadi sebetulnya BOD atau COD ya, BOD mungkin lebih straightforward ya. Jadi itu kan menyatakan kebutuhan oksigen untuk mengoksidasi senyawa organik. Artinya kalau BOD-nya semakin besar, secara tidak langsung itu menunjukkan senyawa organiknya semakin besar gitu ya. Beban limbah itu kan sebetulnya menyatakan, menunjukkan seberapa tinggi kandungan organik yang ada di dalam limbah. Itu tidak boleh langsung dibuang, harus diturunkan. Diturunkannya dengan cara apa? Dimakan sama mikroba. Kan kira-kira gitu. Nah,
Sekarang kalau senyawa organik tadi kan dijelaskan oksigen demand gitu ya. Oksigennya dipakai untuk mengoksidasi. Jadi secara tidak langsung itu menyatakan jumlah senyawa organik. Berarti diproses menggunakan aerobik boleh dong. Kan oksidasinya nanti akan ada oksigen gitu. Boleh kan ya? Walaupun COD atau BOD dari limbah itu tinggi, Anda gunakan pengolahannya pakai aerobik, boleh kan? Bisa kan? Tapi apa bedanya? Misalnya nih, BOD, COD limbah gitu, masih ingat nggak? Ya, katakanlah COD limbah. Yang satu 3.000 ppm. Yang satu 300 ppm. Artinya kan 10 kali lipat ya. Terus ini Anda olah dua-duanya pakai organik, pakai aerobik. Apa yang akan terjadi? Kalau mikroba itu dikasih makanan lebih banyak, apa yang akan terjadi? Anda punya kolam ya, kolam bukan kolam ikan ya, kolam pengolahan. Katakanlah ini volumenya 100 meter kubik gitu. Dari 100 meter kubik, ini kan limbah yang dimasukkan gitu ya. Dari 100 meter kubik, mungkin 1/5-nya itu adalah atau 1/10-nya gitu ya. 10 meter kubik itu adalah awalnya adalah mikroba. Apa yang akan terjadi? Apa bedanya kalau yang satu limbahnya itu 3.000, yang satu 300? Siapa yang belum ditanya? Oh, tinggal Kevin. Apa, Vin? I don't know, sir. Maybe the growth rate. The growth rate? Yeah, because Oke, there's terus more efeknya food, apa? more waste as well More waste? from the wait. Atau dibalik deh, Vin. Kamu disuruh makan tiap hari 1 piring nasi dibandingkan dengan disuruh makan 10 piring nasi tiap hari. Apa yang akan terjadi? Lebih gendut, sir. Yang Lebih 10 gendut. nasi. Itu kalau manusia ya, karena manusia tidak bisa tambah banyak. Kalau mikroba? Reproduce more. Ya. Ketika menggunakan 3.000 ppm, tetap bisa diolah oleh si aerobik. Tapi di sini lumpur atau mikroba yang dihasilkan itu akan jadi banyak. Ya. Makanya kenapa menggunakan anaerobik? Ini mestinya di kuliah limbah disampaikan, Pak Chandra pasti menyampaikan, saya yakin deh. Di proses anaerobik, kalau Anda lihat dari sisi penambahan jumlah mikroba, yang aerobik dengan yang anaerobik itu lebih cepat mana? Which one is grows faster? Yang aerobik atau anaerobik? Yang tumbuhnya lebih cepat, yang jadi lumpurnya lebih banyak, itu aerobik atau anaerobik? Aerobik ya, Pak? Aerobik. Tahu nggak kira-kira kenapa? Karena mikrobanya aerobik. Ya, kenapa? Kenapa kalau mikroba yang aerobik itu tumbuhnya lebih banyak? Dan kalau pengolahan limbah itu akan terindikasi dengan terbentuk lumpur yang sangat banyak. Makanya kalau 3.000 atau beban COD-nya tinggi, jangan langsung aerobik. Tapi anaerobik dulu, sehingga turun drop COD-nya itu signifikan, tapi lumpurnya tidak tambah banyak. Ya nambah, tapi tidak sebanyak kalau aerobik. Baru nanti kalau sudah relatif turun, mau diturunkan lagi gitu ya, persyaratan COD itu berapa sih? 100 ya, 100 sampai 150. Itu baru pakai aerobik. Kenapa? Kalau aerobik membentuk sel barunya itu lebih banyak. Maybe, sir, the aerobic process is much more easier to undergo compared to the anaerobic, sir. Easier in terms of?
like the process or the cycle is much easier to undergo aja sih, Sir, I think ya. Oke, kira-kira gini, kalau Anda bayangkan ya, ini kan selnya sama ya, mikrobanya sama. Terus satu dikasih makanan, ya kita bicara mikroba yang sama, yang katakanlah dia bisa aerobik, dia bisa anaerobik gitu ya. Terus dikasih makanan yang sama, jumlahnya sama, konsentrasinya sama. Kira-kira apa yang membedakan si mikroba yang aerobik ini bisa jadi lebih banyak gitu dibandingkan yang anaerobik? Karena cocok sama makanannya, Pak. Selain cocok, karena sesuai kebutuhannya mikroba itu untuk berkembang biak. sesuai kebutuhan. Oke, ini makanannya sama ya. Ini atau kalau saya pakai komparasi, walaupun ini nggak apple to apple ya, ada dua orang gitu ya, A dan B, sama-sama dikasih makan 3 piring sehari, ya. Tapi yang B itu lebih cepat gendut daripada yang A. Kira-kira kenapa? Ada faktor lain mungkin, Pak. Seperti misalnya aerasi mungkin. Aerasinya kenapa? Oh, kalau manusia kan nggak diaerasi ya. Misalnya nih, kamu makan 3 piring sehari gitu. Terus Kevin makan 3 piring sehari. Terus yang satu lebih gendut daripada yang lain. Saya nggak tahu siapa yang lebih gendut. Ya, itu kira-kira kenapa? Yang satu olahraga, Sir, yang satu enggak. Kalau mikroba kan nggak bisa Metabolismenya, Pak. olahraga. Paling gampang. Oke lah, kalau dua-duanya sama-sama nggak olahraga. Metabolismenya beda. Metabolismenya beda, betul. Metabolismenya beda. Kira-kira efek dari metabolismenya apa? Kenapa yang lebih gendut itu artinya apa? Cepat untuk Metabolisme dikonversi. Oh, cepat dikonversi jadi lemak saya mikirnya. Balik sama kita. Oke, itu kalau manusia ya. Jadi sebetulnya kenapa yang aerobik itu jadi jauh lebih banyak? Ya mungkin kalau komparasi dengan manusia agak tidak apple to apple, tapi satu memang terkait metabolisme. Yang kedua adalah terkait energi yang bisa didapat. Kenapa? Karena kalau aerobik, penerima elektronnya itu adalah oksigen. Ya, penerima elektronnya itu adalah oksigen. Kemudian ketika oksigen itu direduksi, berubahnya menjadi H2O, tingkat energi akhirnya itu sangat rendah. Ya, H2O kan hampir tidak mempunyai energi gitu ya. Ya, artinya apa? Karena tingkat energi yang energi dari produk akhir, ya, hasil reduksi si aseptor elektron itu punya level energi yang rendah, artinya delta energi dari sumber energi itu akan sangat besar, gitu ya. Ya, sama-sama dikasih glukosa gitu kan, berarti kan kandungan energinya sama. Tapi yang aerobik ini dia pakai oksigen buat menerima elektron. Oksigennya direduksi jadi air, yang level energinya itu sudah sangat rendah. Deltanya kan cukup besar, nah energi yang didapat itu banyak, sel yang dibentuk banyak. Sementara kalau anaerobik, ya karena faktor metabolisme tadi ya, dia tidak bisa pakai oksigen. Yang dipakai apa? Ya tergantung. Zat lain ya, bisa proses, bukan bisa proses ya, secara umum yang menjadi aseptor elektron pada proses anaerobik itu adalah si CO2 atau HCO3-. Tergantung keseimbangan lagi ya. Nah, nanti dia akan direduksi. Direduksi itu bentuknya macam-macam. Makanya kenapa di proses sebetulnya kalau Anda bandingkan lagi, beda anaerobik dengan yang aerobik, itu kalau anaerobik, oke, sekarang gini, Saccharomyces cerevisiae ya, itu ragi. Dia bisa aerobik, dia bisa anaerobik. Kalau aerobik,
dia cuman akan jadi ragi lebih banyak. Di proses pembuatan ragi roti ya, ragi roti itu kan Saccharomyces cerevisiae. Raginya ditumbuhkan secara aerobik. Di hasil fermentasi isinya cuman ragi dan sisa medium fermentasi. Tapi kalau ditumbuhkan secara anaerobik, selain jadi ragi, jadi apa? Ayo, Saccharomyces cerevisiae dia Acid, sir. membentuk apa? Sorry? Etanol ya, Pak? Membentuk etanol, betul. Kalau Anda tumbuhkan Saccharomyces cerevisiae dalam kondisi anaerobik, dia membentuk etanol. Jadi sebetulnya ketika Anda menggunakan glukosa dengan sakser gitu ya, etanol itu adalah bentuk tereduksi dari si aseptor elektron. Ya, makanya perbedaan yang kelihatan ya, selain kalau aerobik itu selnya itu makin banyak dibandingkan aerobik, anaerobik ya. Anaerobik tetap bentuk sel tapi tidak banyak. Kenapa? Karena level energi dari bentuk aseptor tereduksi itu masih tinggi. Delta energi yang dipakai itu tidak sebesar aerobik. Karena delta energinya tidak sebesar aerobik, di anaerobik pertumbuhan selnya tidak sekencang aerobik. Selain pertumbuhan selnya tidak sekencang aerobik, di anaerobik itu terbentuk produk samping. Ya, kalau sakser ya jadi etanol gitu ya. Kalau proses biogas, Anda masih ingat ya? Kalau biogas itu kan juga anaerobik ya. Anaerobik itu terbentuk metan. Ya, jadi produk-produk samping itu ya kalau mikrobanya mikroba penghasil asam laktat gitu ya. Jadi sebetulnya asam laktat itu adalah bentuk tereduksi dari si CO2 atau asam asetat. Jadi memang tergantung metabolisme dari si mikrobanya. Ya, jadi anaerobik pertumbuhannya tidak secepat aerobik, delta energinya lebih kecil gitu ya, dan terbentuk produk samping. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, termasuk proses mungkin kalau di limbah ya, di limbah itu kan ada proses nitrifikasi ya, di nitrifikasi. Nah, nanti kalau kondisinya itu tanpa oksigen, berarti nanti komponen-komponen nitrat itu yang akan berfungsi sebagai aseptor elektron. Ya, jadi tergantung. Anda perlu dari sini Anda punya bayangan lah ya. Ini karena masih pengantar ya. Anda punya bayangan siapa donor elektronnya, siapa sumber karbonnya. Ya, nanti sumber nitrogen ya, misalnya nitrogen itu kan mungkin awalnya ada NH4OH gitu ya. Nah, ini kan akan berfungsi sebagai sumber nitrogen. Nah, nitrogen ini sebetulnya bisa dioksidasi. Ya. Tapi kalau ada sumber karbon organik, biasanya yang menjadi sumber energi adalah karbon organik. Kecuali sudah tidak ada yang bisa dioksidasi, maka sumber nitrogen ini yang akan dioksidasi. Jadi tergantung sistemnya. Di proses nitrifikasi itu kan sudah tidak ada sumber karbon. Ya, jadi nanti yang akan dioksidasi itu adalah si sumber nitrogennya. Misalnya seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dibayangkan ya. Nah, dari situ Anda bisa mulai memetakan ini. Karena PR-nya memang siapa substratnya dan apa substratnya dan apa produknya. Nah, nanti yang ini tetap ada. Nah, mungkin biar lebih jelas bisa pakai contoh ya, seperti ini. Jadi ini pertumbuhannya adalah secara aerobik, substratnya glukosa, dan sumber nitrogennya NH14. Oke, seperti itu. Nah, dari sini kan Anda sebetulnya bisa memetakan ya, karena menggunakan glukosa,
maka sumber karbon dan donor elektronnya itu adalah glukosa. Kemudian sumber nitrogennya adalah NH4+, dan aseptor elektronnya, karena dia adalah aerobik, pasti oksigen. Oke, nah donor elektron berarti akan teroksidasi menjadi CO2 ataupun HCO3, tergantung nanti kesetimbangannya seperti apa. Kemudian O2 akan tereduksi menjadi H2O. Lalu ada sel biomasa, ada CO2 atau HCO3, ada H2O, dan ada H+. Oke, kemudian kalau prosesnya itu adalah anaerobik, kemudian terbentuk asam laktat gitu ya, dengan sumber N-nya sama, NH4+, maka di sini bedanya adalah aseptor elektronnya itu adalah CO2 atau HCO3-. Nanti dia akan tereduksi menjadi asam laktat. Yang lainnya sama. Donor elektronnya adalah glukosa, sumber C-nya adalah glukosa, dan glukosa ini akan teroksidasi menjadi CO2 atau HCO3-. Biasanya dalam persamaan stoikiometrinya nanti ya, antara CO2 dengan HCO3- itu kita pilih salah satu. Dan itu akan bergantung pada pH-nya. Tapi di sini, karena CO2 atau HCO3- itu berubah menjadi asam laktat, tetap ada H2O ya, karena kan mediumnya itu air. Kalau di sini ada H2O di sini juga, karena itu adalah bentuk tereduksi dari oksigen. Oke, ini adalah contoh yang lain. Ini anaerobik, substratnya asam asetat dan NH4, kemudian produknya adalah metan. Ini mirip yang contoh kedua, hanya bedanya donor elektronnya adalah asetat. Asetat akan teroksidasi menjadi CO2, kemudian aseptor elektronnya adalah HCO3- atau CO2 dan akan tereduksi menjadi CH4. Oke, kemudian dari situ Anda bisa menyusun persamaan stoikiometri. Masih ingat ya, persamaan stoikiometri itu menghubungkan antara senyawa-senyawa yang terlibat, ya, antara reaktan dengan produk. Dan ada yang namanya koefisien. Koefisien ini menyatakan perbandingan apa? Kalau koefisien stoikiometri menyatakan kesetaraan atau perbandingan apa? Jumlah apa? Ayo, masa tidak ada yang ingat? Koefisien stoikiometri? Priscilla yang tadi ke toilet, sudah balik dari toilet? Halo, iya Pak. Itu penanda komposisinya perbandingan. Perbandingan apa? Yang sebanding di koefisien stoikiometri itu perbandingan apa? Jumlah apa? Jumlah mol mungkin, Pak. Iya, jumlah mol. Kok mungkin? Anda apa sudah lupa? Jadi nanti ketika Anda menyusun persamaan stoikiometri di pertumbuhan mikroba, senyawanya apa? Senyawanya adalah yang tadi ada di kotakan tadi ya. Yang di kiri apa, yang di kanan apa, yang di atas apa. Tadi itu adalah senyawa-senyawanya. Reaktan tentunya ada di kiri, gitu ya. Reaktan. Produk ada di kanan. Ya. Di sini kalau dijumlahkan sama dengan 0, berarti nanti yang di kiri itu koefisiennya adalah negatif. Kalau di kanan itu positif, gitu ya. Reaktan itu koefisiennya nanti negatif, produk itu koefisiennya akan positif. Yang di atas tadi bisa positif, bisa negatif. Oke. Koefisien itu menyatakan perbandingan mol. Ya, bukan massa ya, bukan massa, bukan gram, tapi mol. Sehingga nanti yang sebanding itu adalah molnya. Jadi nanti jumlah-jumlahnya itu Anda nyatakan sebagai perbandingan mol. Kalau disusun sebagai persamaan stoikiometri, kira-kira seperti ini.
Jadi ada sumber C, ada donor, ada aseptor, sumber N, H2O, HCO3- atau CO2, H+, biomasa, donor teroksidasi, dan aseptor tereduksi. Kalau sumber C dan donornya sama, ya berarti adalah satu senyawa. Berarti nanti jumlah senyawanya berkurang satu. Gitu. Oke, kemudian tadi sudah disebut biomasa, ini secara umum kita nyatakan seperti ini. Ini dari mana? Ini dari hasil penelitian orang. Jadi yang ada satu penelitian sudah lama gitu ya, di Schuller-Kargi ada. Jadi dia mencoba berbagai jenis mikroba ya, dari bakteri, ragi, jamur, kemudian dibakar gitu ya, lalu dilakukan analisis senyawa elemental. Jadi C-nya hanya rasio CHON ini rata-rata segini gitu. Walaupun memang sebetulnya ada S dan P ya, tapi relatif lebih kecil, maka dinyatakan sebagai ini. Apapun mikrobanya dinyatakan seperti ini. Oke, jadi setelah didefinisikan, yang harus dilakukan ya seperti persamaan stoikiometri ya, Anda perlu menghitung atau Anda perlu menentukan berapa nilai dari koefisiennya. Nah, bagaimana caranya? Ini mungkin sekilas saja dulu hari ini ya. Jadi kalau Anda punya seperti ini. Anda punya 1, 2, 10 ya. Anda punya 10 koefisien. Ya. Berarti kan Anda butuh 10 nilai yang lain ya. Jadi Anda butuh 10 persamaan bantuan atau 10 informasi bantuan untuk bisa menentukan A sampai J-nya. Yang itu kita kenal sebagai hitungan degree of freedom. Ya. Jadi jumlah stoikiometri yang harus diselesaikan itu harus sama ya, karena artinya degree of freedom-nya harus 0 gitu ya, agar bisa diselesaikan dengan jadi jumlah koefisien stoikiometri itu harus sama dengan jumlah persamaan bantuan atau jumlah informasi bantuan. Kecuali tadi ya, sumber C dan donor itu sama. Berarti tinggal 9. Berarti Anda butuh 9 persamaan bantuan. Kemudian kalau misalnya pakai oksigen, itu kan bentuk tereduksinya juga H2O. Berarti aseptor tereduksi dengan H2O sama. Jadi tinggal 8. Berarti tinggal butuh 8 persamaan bantuan. 8 persamaan bantuan sifatnya harus bagaimana? Masih ingat? Ketika Anda butuh 8 koefisien, Anda butuh 8 persamaan bantuan yang lain. 8 persamaan bantuan ini sifatnya harus seperti apa? Di kuliah neraca mungkin ya, pernah disebutkan. Sifatnya bagaimana? Antara satu persamaan dengan yang lain? Alvira? Belum ditanya ya tadi. Ya, kalau Anda butuh menyelesaikan 8 koefisien. Katakanlah ini 8 ya, disederhanakan. Anda butuh 8 informasi atau 8 persamaan bantuan. 8 persamaan bantuan ini satu sama lain sifatnya harus bagaimana? Masih ingat? Setara mungkin, Pak. Lebih tepatnya apa? Setara itu maksudnya apa? Bisa dibandingkan satu sama lain. Oke, bukan itu. Ada yang ingat? TTSL, Pak. Apa itu singkatannya? Betul, Pak. Ya, betul ya. Istilahnya adalah apa tadi kamu sebutnya? TTSL. TTSL. Tidak terhubung secara apa? Linear. Linear. Betul. Artinya apa sih? 8 persamaan bantuan ini tidak boleh berkaitan satu dengan yang lain. Maksudnya tidak boleh satu menjadi fungsi dari yang lain. Karena nanti dia akan terhubung secara linear. Nah, persamaan bantuannya apa? Bisa dari informasi yield misalnya. Oke ya. Atau bisa dari neraca atom dan neraca muatan. Jadi mungkin ini sekilas saja saya sampaikan ya. Jadi kalau persamaannya seperti ini ya, misalnya asetat pH-nya 3 sehingga semua dalam bentuk
ini harusnya semuanya dalam bentuk CO2 ya kalau pH-nya asam, tapi di sini pakai HCO3- ya. Jadi ada asetat, ada oksigen, ada amonium, ada air, ada HCO3-, ada H+, dan ada biomasa. Ada 7. Ada 7, itu berarti nanti Anda butuh 7 persamaan atau informasi bantuan. 5-nya itu biasanya dari neraca atom dan neraca muatan. Karena neraca atom dan muatan TTSL ya. Dari C-nya Anda susun, H-nya Anda susun, dan seterusnya. Nah, tinggal cari 2 lagi. Oke, mungkin itu dulu. Detail perhitungan atau mungkin latihan-latihannya kita bahas di hari Kamis. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, kuliah hari ini saya cukupkan sekian ya. Jadi nanti kita lanjutkan diskusinya di hari Kamis. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.